semuanya, selamat datang di channel saya, Winika Sitepu. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winika Atalia Berusitepu dengan NPM A1J022047, Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelas 2A. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas inti dari video tersebut, yaitu membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. A. Pengertian manajemen pendidikan. Pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, dan memberdayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen dalam artian sempit adalah sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam lembaga hubungan satu sama lainnya. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal yang pertama. Dan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman pada tahun 2009. Yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. 2. Material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. 4. Ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Metode pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terdirinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam adalah market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. 7. Unit atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan untuk dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Makhali pada tahun 2012 antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan atau terjunjungnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau terjunjungnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajer pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. D. Pembagian manajemen. Pembagian manajemen terbagi atas 3, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, ke eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, dan Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga mengambil keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. 3. Manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencananya yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen terbagi atas 3, yaitu keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. 2. Keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kegiatan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. F. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahkan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif, efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien, efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 6. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoying atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. 7. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. 8. Layanan khusus adalah usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. G. Prinsip manajemen pendidikan. Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut.
Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah, teman-teman, tidak terasa pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau kritikan, silahkan mencantumkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk men-share, mengkomen, dan like postingan ini. Sampai jumpa kembali. Dadah!